kapan waktu duha itu dimulai dan kapan ia berakhir? Berapa jumlah rakaat minimal dan maksimalnya? Dan seperti apa doa selepas sholat duha yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk amalan sunnah yang dititik tekankan untuk kita jaga keberlangsungannya, satu di antaranya adalah menunaikan sholat duha. Betapa tidak, baginda Nabi Muhammad SAW sampai memberikan wasiat khusus kepada para sahabatnya. Salah satunya apa yang diutarakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, disebutkan, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utir qabla an arqud." Adalah kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku 3 hal. Yang pertama, menunaikan saum sunnah 3 hari di setiap bulannya, atau yang kita kenal dengan ayyamul bid. Yang kedua, menjaga sholat duha minimal 2 rakaat, dan yang terakhir menunaikan sholat witir sebelum kita tidur. Maka ini 3 amalan yang sejatinya harus kita usahakan untuk dijaga di setiap harinya. Dan ketika kita berbicara tentang salah satu di antara 3 amalan itu, yang saya maksud adalah sholat duha, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak pikiran kita. Satu di antaranya adalah, kapan waktu duha itu dimulai dan kapan ia berakhir? Berapa jumlah rakaat minimal dan maksimalnya? Dan seperti apa doa selepas sholat duha yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Maka ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab di kajian yang singkat kali ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika berbicara tentang duha itu sendiri, patut kita pahami definisi dari waktu duha itu. Merujuk kepada kamus bahasa Arab, seperti umpamanya kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, didefinisikan bahwasannya makna duha itu adalah dhau'u syamsi wartifa'un nahari wamtidaduhu. Makna duha adalah dhau'u syams, cahaya matahari, atau tepatnya terbitnya matahari dan mulai meningginya matahari itu sendiri, sehingga cahayanya menyeruak di alam semesta ini. Atau kalau kita merujuk kepada definisi di kalangan ahli fikih, disebutkan dalam kitab Hasyiat Ibnu Abidin, definisi dari duha itu adalah ma baina irtifa'u syamsi ila zawaliha. Waktu di antara terbitnya matahari sampai kemudian tergerincirnya matahari menuju ke arah barat sebelum tibanya waktu zuhur. Maka jikalau kita konversikan dalam waktu keseharian kita, waktu duha dimulai kurang lebih dari terbitnya matahari, akan tetapi ditekankan menunggu beberapa menit, antara 15 menitan, sehingga kalau kita konversikan waktu tepatnya, wallahu a'lam, waktu duha itu dimulai dari jam 6:04 sampai kemudian zawaliha, matahari akan tergelincir menuju ufuk barat sebelum tibanya waktu zuhur, kurang lebih sekitar jam 10:30 siang. Maka ini adalah waktu yang panjang dari definisi duha yang dipahami oleh kalangan ahli fikih. Ada hal yang menarik, ikhwatihimukullah. Ternyata ketika kita membahas kajian tentang sholat duha, ternyata ada istilah-istilah yang disematkan oleh Rasulullah SAW sebagai nama lain dari pelaksanaan sholat duha itu sendiri. Setidaknya ada 2 nama yang disematkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sholat duha tersebut. Penamaan atau istilah yang pertama adalah sholat duha dinamakan pula dengan sholat taubat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwasannya
anna Zaid ibn Arqam ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala amma laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal inna Rasulullah SAW qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Adalah sahabat Zaid ibn Arqam pernah mendapati ada sekelompok masyarakat menunaikan salat duha. Maka saat itu kemudian beliau mengatakan, seandainya mereka mengetahui bahwasannya ada waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat duha itu sendiri. Kapan waktu itu? Maka dalam hal ini Zaid ibn Arqam mengatakan, adalah Rasulullah SAW menyebutkan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat, hina tarmadul fisal, ketika anak unta sudah mulai kepanasan, ketika mereka duduk di padang pasir akibat terpaan cahaya matahari. Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengistilahkan sholat duha itu sendiri dengan sholat awwabin atau sholat orang-orang yang bertaubat. Selanjutnya, penamaan yang kedua adalah sholat isyraq atau sholat syuruk. Penamaan ini mungkin menjadi semacam ilmu yang baru bagi sebagian di antara kita. Karena di luar sana, banyak di antara masyarakat, bahkan mungkin kita sendiri, menganggap bahwasannya sholat isyraq dan sholat duha itu adalah sholat dengan dua jenis berbeda. Padahal sejatinya, di kalangan para ulama, sholat isyraq dan sholat duha itu sendiri, maknanya sama. Setidaknya, ikhwatiminkullah, kalau kita lihat dari definisi isyraq itu sendiri atau syuruk itu sendiri, makna isyraq atau syuruk, maknanya adalah terbit. Dan ini semakna dengan pemaknaan duha, di mana duha itu sendiri maknanya adalah waktu di mana permulaan matahari awal pertama kali terbit. Sehingga kalau kita ringkas, orang yang menunaikan sholat isyraq sejatinya adalah mereka yang secara tidak langsung menunaikan sholat duha di awal waktunya. Jadi, makna sholat isyraq dan makna duha sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya isyraq maknanya adalah menunaikan sholat duha di awal waktunya. Bagi kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah memang benar isyraq itu adalah nama lain dari sholat duha? Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa argumentasi yang disampaikan oleh para ulama. Dalil yang pertama, ikhwatihinkullah, petikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal israq. Allah menegaskan, sesungguhnya kami telah tundukkan gunung-gunung itu bersama dengan Nabi Daud alaihissalam agar keduanya senantiasa bertasbih dan memuji Allah Ta'ala di waktu sore hari dan di waktu isyraq. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala kemudian menafsirkan dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan isyraq itu sendiri adalah وَذَلِكَ بِالْغَدَاتِ وَقْتُ الضُّحَى. Isyraq atau syuruk itu adalah waktu pagi di mana duha sudah mulai tiba. Ini landasan pertama bahwasannya isyraq adalah nama lain dari waktu duha itu. Selanjutnya, ikhwatihinkullah, dalil yang kedua adalah petikan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidin jama'atin yathbutu fihi hatta yusalliya subhata duha kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu." Siapa orang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dia berdiam diri di masjid, melakukan aktivitas ibadah seperti zikir, tilawah, dan seterusnya. Lalu kemudian dia lanjutkan untuk menunaikan sholat sunat duha, maka pahalanya, kata Rasulullah, sebanding pahala orang yang menunaikan haji atau umrah, bahkan haji dan umrahnya sempurna dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka ini landasan dalil yang kedua, Rasulullah SAW mengistilahkan sholat duha itu dengan sholat syuruk atau sholat yang dilakukan selepas matahari terbit. Dan yang selanjutnya, dalil yang ketiga adalah asar dari para sahabat Nabi, di mana ada pendapat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menegaskan, lam yazal fi nafsi min salati duha syai'un hatta qara'tu. Kata sahabat Ibnu Abbas, dulu saya pernah gamang
terkait landasan dalil menunaikan sholat duha itu apa. Dan ternyata sesudah saya membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihna bil asyi wal isyraq, bahwasannya mereka melakukan aktivitas memuji Allah, bertasbih kepada Allah di waktu sore hari dan di waktu isyraq. Dan Ibnu Abbas kemudian mengatakan yang dimaksud dengan isyraq itu sendiri adalah waktu duha. Inilah pandangan-pandangan yang perlu kita cermati, bagaimana dalam Al-Qur'annya atau dalam tafsir Imam At-Tabarinya ataupun dalam hadisnya pun demikian yang dipahami oleh Ibnu Abbas, makna isyraq atau suruk tiada lain semakna namanya dengan sholat duha itu sendiri. Sehingga ikhwati fillah, ringkasnya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan bitatabu'i dhahiri aqwalil fuqaha wal muhadditsin anna salat ad-duha wa salatul isyraq wahidah idh kulluhum dzakaru waqtaha min ba'di tulu'i ila zawali wa lam yufassilu bainahuma. Menelusuri adanya pandangan-pandangan di kalangan ahli fikih dan ahli hadis, didapati bahwasannya salat duha dan salat isyraq atau salat syuruk itu maknanya adalah sama. Di mana waktu duha atau syuruk itu diawali dengan selepas terbitnya matahari. Dan dalam hal ini, baik para ahli fikih ataupun para ahli hadis tidak pernah memisahkan atau memilah-milah antara penamaan sholat isyraq ataupun sholat duha. Selanjutnya, ikhwatni fillah, setelah kita mengetahui bahwasanya isyraq adalah tiada lain dari nama sholat duha itu sendiri, dan waktu duha kurang lebih dimulai sekitar jam 6 lewat 10 atau 15 menit sampai menjelang waktu siang sekitar setengah 11 siang, pertanyaannya adalah kapan waktu yang paling afdol bagi kita untuk menunaikan sholat duha? Terkait hal ini, Rasulullah SAW menyebutkan sholatul awwabin hina tanmadul fisal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, sholat awwabin, sholat taubat, sholat orang yang menunaikan duha adalah waktu terbaiknya ketika anak unta sudah mulai kepanasan dari teriknya cahaya matahari yang mengenai kerikil atau padang pasir. Sehingga dalam hal ini, para ahli fikih memberikan pandangan bahwasannya waktu duha yang paling afdol ditunaikan adalah menjelang waktu-waktu akhirnya. Artinya ketika matahari sudah mulai terik, sudah mulai panas, maka itu adalah waktu terbaik untuk menunaikan sholat duha. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kurang lebih sekitar 1/4 waktu siang atau sekitar jam 7:45 dan seterusnya menjelang waktu zawal itu tiba. Selanjutnya, ikhwatna fillah, ada 3 pembahasan terakhir yang perlu kita cermati terkait sholat duha itu sendiri. Yang saya maksud adalah pembahasan tentang adakah jumlah minimal dan maksimal sholat duha itu sendiri, dan adakah surat-surat tertentu yang disunahkan dibaca ketika kita menunaikan sholat duha, dan yang terakhir, adakah doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka ketika berbicara terkait jumlah minimal dan maksimal rakaatnya, para ulama memahami dan bersepakat bahwasannya batas minimal rakaat sholat duha itu adalah 2 rakaat. Adapun batas maksimalnya, maka tidak ada pembatasan sama sekali. Hal ini sebagaimana yang diutarakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kam kana Rasulullah SAW yusalli duha?" Qalat 4 raka'atin wa yazidu masyaallah. Berapakah jumlah rakaat salat duha yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, Rasulullah SAW sering menunaikan salat duha itu sebanyak 4 rakaat, bahkan beliau sering menambah tanpa disebutkan berapa jumlah maksimalnya. Selanjutnya, terkait surat-surat yang dibaca. Mengkaji beberapa kitab rujukan terkait sholat duha itu sendiri, ikhwati fillah, ternyata ada surat-surat yang memang disunahkan untuk dibaca. Setidaknya ada 3 keterangan yang mudah-mudahan ini menjadi surat-surat dalam Al-Quran yang senantiasa kita baca ketika kita menunaikan sholat duha. Salah satunya umpamanya
dalam kitab Fathul Bari disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membaca surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha. Pun demikian, dalam kitab yang lain, seperti dalam kitab Nihayatul Muhtaj, disunnahkan bagi kita untuk membaca surat An-Nur ayat 35 pada rakaat yang ke-1 dan surat An-Nur ayat 36 dan 37 pada rakaat yang kedua. Dan dalam keterangan yang lain pun disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i disebutkan adanya keterangan disunnahkannya membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang terakhir. Dan sebagai penutup, adakah doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita usai menunaikan sholat duha? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, "Shalla Rasulullah SAW ad-duha, thumma qala, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, hatta qalaha mi'ata marrah." Adalah Rasulullah SAW menunaikan sholat duha. Selepas itu kemudian beliau membaca doa, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, terimalah pertaubatanku ini. Sesungguhnya Engkau zat maha penerima taubat dan maha penyayang. Dan Rasulullah SAW mengulang-ulang doa ini sebanyak 100 kali. Inilah ikhwatihinkullah, ilmu yang mudah-mudahan menjadi pedoman dan landasan bagi kita ketika menunaikan sholat duha sebagai salah satu amalan pembuka mengawali aktivitas kita di pagi hari. Barakallahu wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.